mlaku terus niku nggone nggon ndi to, Pak? Lah ya karang goleki kok ya meneng wae engko ora ketemu. Bu, Jamu? Nggih, jamu, Pak. Takon Anu mon, nyun prisa mawon. Museum Bantul masa Belanda. Lho pundi? Zaman Belanda. Walah. Oh. Lah niki tulisane Pak awak dhewe mau ora. Oh. Nggih nuwun nggih, Bu. Nuwun nggih. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu menuju peradaban yang maju. Loh, kok madu mangsa Bagaskara, Pak? Nah, kleru nek iki. Mosok madu mangsa digawe museum. Nek ngoten mesti kleru le mlebu. Wah, lah ibuke mule ngandani rene. Selamat pagi Sugeng Rawuh Bapak Ibu. Leres ini museumnya. Ini juga ada madu mangsonya Bapak Ibu. Iya. Iya. Iya, selamat datang di Museum Bantul Masa Belanda. Nah, izin ini standarnya. Museumnya yang mana, Pak? Iya, nanti kita akan melihat museum di sini, Bapak. Kita akan apa aja ada di Museum Bantul Masa Belanda ini. Baru setelah itu kita akan berkunjung ke pembuatan madu mangsonya. Lah kaitannya apa madu mangsa sama museum? Nanti kita sambil di dalam cerita-cerita, Oke. Bapak Ibu. Monggo, silakan. Nah, di museum kami ada 3 koleksinya. Ada foto, ada benda-benda sama film, Bapak Ibu. Nah, kebetulan kami mendokumentasikan jejak Belanda di Bantul atau di Jogja sisi selatan. Nah, ada banyak tinggalannya. Nah, ini benda-benda yang dipakai di zaman dulu, Bapak Ibu. Ini ada uang. Uang ini berusia 200 tahun. Ini yang dipakai di zaman untuk transaksi di masa itu. Asli, Pak. Asli menika nggih. Lajeng itu ada hiasan dinding dari gerabah yang dilukis lukisan alam, nggih. Terus yang paling menarik adalah jamnya Tuan Belanda ini, Bapak Ibu. Ini jam yang dipakai ketika para Belanda ngasto, itu jamnya seperti ini. Ya, jam gandul leres banget, Pak. Ada rantainya, cuman ini rantainya nggak ketemu. Kardus kalung, betul sekali, nggih. Nah, terus ini pisau. Pisau ini ternyata digunakan untuk pembuka surat waktu itu. Jadi Belanda itu datang 1862. Stefanus Barens sama Elisa Wilhelmina. Mereka tinggal mendapat konsesi HB 6 sama 7 waktu itu untuk boleh membangun pabrik gula Gunung Lipuro. Oh. Ganjuran, betul. Iya. Nah, ini jejaknya saya beberapa kita simpan di sini. Jadi ada pabrik gulanya, terus tinggalannya ada stasiun jaringan kereta api. Ini zaman dulu nih, Bapak. Tahun 1896, Pal Bapang, stasiun Ngepal. Nah, itu masih utuh peninggalannya untuk transportasinya. Ini salah satu sisi yang pabrik gulanya, salah satunya. Nah, kalau ini sudah habis, Kak? Sekarang sudah habis. Yang pabrik gulanya? 17 pabrik gula itu habis, semua tinggal 1 yang masih utuh. Tapi di Museum Dirgantara sana bangunannya. Lainnya rata dengan tanah. Monggo kita akan lihat lagi yang lain. Silakan Bapak Ibu, monggo. Ya, monggo ini yang ruang berikutnya Bapak Ibu. Lah ini adalah wastafel. Ya, sudah ada wastafel di zamannya. Ini dipakai untuk cuci tangan. Jadi kesadaran tentang kebersihan tangan itu sudah ada sejak zaman dulu ternyata. Ini saluran airnya, ini Bapak Ibu. Irigasi juga dibangun. Salah satunya Dam Kamijoro. Dam Kamijoro dibangun oleh Sumutser, generasi ketiga dari Stefanus Barens sama Elisa Wilhelmina tadi. Iya, kemudian ini beberapa bangunan Belanda yang lain. Ini ada Barongan, pabrik gula Barongan di daerah Mindi, Barongan. Ini suasananya Belanda banget.
Jadi memang ada perkampungan Belandanya seperti itu. Terus yang menikah tentang pabrik gula di Pundong. Di suasananya di gudang untuk pengangkutan gulanya seperti ini. Ini sekolah dibangun oleh Caroline van Riskervorsel, ini yang ada di Ganjuran. Ini dibangun ada 12 sekolahan. Iya, masih utuh beberapa. Dan sekarang dikelola oleh Yayasan Canisius untuk SD sama SMP. Terus kita akan lihat lagi sentuhan semutser yang lain di sini. Ini sekolah Belanda tadi, Pak, Bu. Ini rumah sakitnya juga. Ini Cikabata Banjarape. Ini pasarnya zaman dulu. Kemudian ini Candi Ganjuran. Indonesia. Nah, kita akan melihat proses pembuatan madu mongso, Bapak Ibu. Ayo silakan, monggo, ji. Peristiwa adalah anugerah. Ini Pak Bu yang tadi berbau enak itu. Proses pembuatan madu mongso. Nah, ini makanan khas dari Jogja sebenarnya, terbuat dari ketan, itu enten-enten, kemudian dimasak sekitar 4 jam seperti ini. Oh, enggak, tapi kaitannya dengan masa Belanda tadi. Kok ada hubungannya dengan madu mongso itu ada enggak? Ya, jadi waktu itu karena banyak sekali pabrik gula di Bantul, ada sekitar 10-an. Nah, produksi mungkin melimpah sekali, sehingga masyarakat berinisiatif untuk membuat makanan yang manis, mengandung gula. Ada yang kerasa nyoba? Mungkin Ibu atau Bapak kerasa nyoba? Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Bapak Ibu, kelajengaken wonten pengemasan. Monggo. Di sana temukan makna masa lalu yang Mungkin ngicipin ya, Pak. Monggo. Nyoba niku. Oh iya, monggo. Nek iso nggih wong angel kita iki. Nggih. Saged kula, Pak. Loh, Nggih. bisa. Oh, ya sabar. Nggih. Ngaten Pak Windu niki kula tasih wonten acara malih. Iji. Kula niku nak duwe program keluarga. Iji. Setiap seminggu sekali itu dolan neng museum, setiap jalan 2 museum. Lajeng teng museum setunggal malih. Wah, Teng wayang beber. iji. Lajeng merek mriku napa? Oh, mangke. Bapak Ibu mawon kula tenggo museum mawon. Iji. Matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget rawuhipun Bapak Ibu. Iji, silakan. Pun nggih Bu. Nggih. Nuwun. jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah. Waspadakno pasuryanipun Kakang Kayu. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Ya Surati Manta. Oi. Raja manik sejatine kalam kang dinuding cak. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Masa terus berpacu takkan lelah. Tapi teh mau teng pundi? Angkat tak titipke kono kuwi. Kok ngendi kono mriki, Pak? Jarene aman kok, jarene sing di omah. Ayo ta. Nggih. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Alah, ayo to. Kok antem Joko? Sugeng rawuh.
Anu niki nyun sewu jenengan niku sinten kok dadi jaga teng mriki? Menika paksi katon pambudaya. Paksi Katon pambudaya. niku Paguyuban seksi keamanan keraton ingkang eksis jaga budaya lestari budaya wilayah Yogyakarta. nyun sewu Orang mlebu bikak mboten museum. sampun pun bikak kagem. Oh nggih nggih. Kayak mau rombongane bupati wae ya. Pakai bupati. Oh. Sanes. Niki napa sampun buka kagem umum. Oh, Mboten namung wonten. wakil bupati, namun mangke wonten petase wonten tamu. Mangke Bapak Wakil Bupati badhe tindak. Mila monggo kita jadi sareng-sareng malih mbok pilih mangke tasih wonten tamu. Nggih, monggo. Nah, di sini kita bisa melihat wayang beber kuno yang kita sering ketahui wayang Kamasan yang berada di Bali, karena Kamasan itu nama sebuah tempat di mana banyak pelukis di sana. Namun sejatinya wayang beber kuno itu sekarang dilestarikan di Bali. Nah, seperti itu. Nggih, Pak. Nah, kalau satu lukisan gini ini, Nggih. itu kalau diterangkan bisa berapa menit? Kalau diterangkan dan didalangkan berbeda lagi. Kalau diterangkan bisa sesuai dengan waktu ya. Kalau didalangkan akan lebih lama karena kita memakai tradisi dengan gendingan gamelan dan lainnya seperti itu. Lakon untuk wayang beber itu banyak sekali. Jadi wayang beber itu sejatinya karena nenek moyangnya wayang kulit, tentu saja Mahabharata, Ramayana, dan cerita-cerita yang lain itu sebenarnya juga cerita wayang beber juga. Kaitannya dengan yang ini? Jika ini untuk merepresentasikan saja, zaman dulu itu ada, jika Pak Dalang itu ndalang, itu ada wayang gambyong, istilahnya gambyongan. Itu unik karena ini bukan wayang golek, Bapak dan Mbak. Nggih. Jadi ini adalah wayang gambyong itu seperti bagikan simbol istri sang dalang. Nah, seperti itu, dan ini asli kita dapatkan dari konon katanya dari Kinarto Sabdo, dari Mbah Timbul. Jadi ini dulu semakin dalang itu hebat ya, semakin terkenal akan glamor dan perhiasannya asli. Dan ini keluar jika wayang kulit itu pagelaran sudah selesai. Menari-nari seperti seorang istri yang memberikan kira-kira rasa syukur karena sang suami, sang dalang sudah mementaskan dengan selesai dengan lancar. Aku mulai nyambut gawe ora dipesenguti. Nggih. Nah, wayang beber selama ini diketahui hanya berasal Joko Kembangkuning di Pacitan, Remeng Mangunjoyo di Gunung Kidul. Padahal sejatinya wayang beber kalau ditilik ke dalam itu luar biasa panjangnya sejarahnya. Jadi wayang beber pertama dulu memang dari relief candi, kemudian ke daun lontar, kemudian wayang beber itu juga ada ciri-ciri khusus di era klasik, di era Hindu-Buddha itu wayang bebernya seperti ini, Bapak, Ibu. Nah, ciri khas. Nah, ini sebenarnya iter-iter ya kalau di Bali ya, tapi di sini kita juga bisa untuk merepresentasikan wayang beber. Ini peperangan Mahabharata sepanjang 7 meter. Kebetulan saya berusaha untuk mendapatkan ini malah dari orang Prancis. Di sini untuk menerangkan apa sih bedanya wayang beber yang kuno dalam artian era Hindu-Buddha itu anatomi tubuhnya masih seperti relief candi, masih nyata, masih wujud manusia. Nah, lalu pada saat kedatangan para wali, pada saat kerajaan Demak berkembang pesat, tentunya tradisi seni budaya juga berubah sesuai dengan ideologi yang berkembang di masa itu. Para wali menganjurkan bahwa gambaran wayang seyogyanya tidak diperkenankan untuk terlalu mirip manusia. Nah, gitu Bapak. Namun demikian Bapak, entah era klasik, entah era Islam, semuanya bagus, melahirkan mahakarya yang luar biasa sekali. Nggih. Jadi Museum Wayang Beber Sekartaji ini menampilkan dari istilahnya yang cerita-cerita kuno hingga kekinian. Bahkan di sini ada wayang beber kota metropolitan, wayang bebernya pakai Harley Davidson. Ya, sesuai perkembangan milenial, Bapak. Nggih. Di sini itu ada slogannya, Bapak. Bukan tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal maka tak wayang. Jadi harus kenal wayang dulu, nggih. Jadi masyarakat sini generasi muda itu gamelan do diduduki peyok ndak masalah karena kita sudah menyiapkan. Sing penting kowe seneng sih.
Nah, dan terbukti dengan rasa senang mereka dapat beasiswa di SMKI, bahkan dari Sanggar Bonalit ada yang juara nasional karawitan, Bapak. Nggih. Kalau yang di depan lagi, kok ada yang nyimpang. Ini wayang beber sana kok kursi-kursi plastik tadi. Oh, Bapak. Kebetulan hari ini kita akan kedatangan tamu agung. Sopo? Bapak Wakil Bupati. Ini kita pundi kalau tak siap-siap. Oh, mangke kita nanti di depan ada acara penyambutan juga, ada tarian khusus untuk menyambut Bapak Wakil Bupati. Kalau tak beri kok. Oh, nggih. Melu siap-siap. Makanya ketemu mesti kelingan aku. Enggak, Pak. Nggih. Monggo, Mas Nuk. Nggih. Ya. Sugeng Pak Babu. Aduh. Dan bagus sih. Nyun sewu. Monggo. Wah. Nggih. Nggih. Pak Babu, mumpung kepake, Nggih. yo kabeh iki duwe kegiatan dhewe-dhewe. Pengen ngobrol langsung mboten? Monggo. Ayo ngobrol neng ndi? Pun. Pripun Pak Indra? Monggo menawi ajeng Nggih. ngobrol kita di dalam saja, Bapak. Panji, monggo. 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 Nyun pangapunten. Nggih. Ini kadunas ke atas. Museum Wayang Beber Sekartaji. Nggih, Bapak. Semoga Bapak. Nggih. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Mas Joko. Nggih. Wakil Bupati. Lah itu tak bedakan antara Mas Joko sebagai pribadi dan Mas Joko sebagai wakil bupati. Penak nek Mas malah. Iya, Nggih. makanya aku yo benak gitu. Nggih. Mas Narso. Gitu. Mas ini, saya masuk sini itu merasa koleksinya unik dan macam-macam, termasuk pembuatan geluang model apa. Nah, yang lebih unik lagi, masyarakat dilibatkan, sampai catering pun ikut dilibatkan. Jadi ada fungsi ekonomisnya untuk masyarakat. Sebagai wakil bupati, sampean berani nggak memerintahkan kepada kepala dinas kebudayaan untuk menggalakkan hal seperti ini seluruh Banten? Ya, saya kira itu tidak usah diperintah, tidak usah digalakkan. Pak Nugro sudah seperti itu. Oh, pemberdayaan sudah dilakukan, gitu. Dan tempat ini sangat membanggakan pemerintah kabupaten. Kita punya sebuah tempat yang sangat bersejarah ya dari sisi budaya. Museum Wayang Beber. Gitu. Ini kan di sini dipasang beberapa koleksi yang sangat langka loh kalau sekarang. Iya, umurnya sudah ratusan tahun. Ada yang baru khusus untuk milenial, ada juga yang kuno ratusan tahun usianya. Iya. Ya,
ini juga sekaligus menggalakkan tok kan nggak cukup, tapi juga memberi contoh. Nah, nanti kami mohon Pak Wagub, bukan Mas Joko, Pak Wagub untuk ikut dalam raketan didik. Ya. Perintah rakyat harus dipenuhi. Ya. Siap ya? Siap. Apa elek yang penting dorongannya. Siap. Bukan kualitasnya. Iya, wes. Nah, kalau Pak Nugroho sebagai Kepala Dinas Kebudayaan diminta untuk menggalakkan ini kan bidangnya tidak hanya bidang kebudayaan. Ada catering, ada keamanan, ada sih yang kebudayaan kayak tari. Sanggup nak mendorong komunitas masyarakat yang nyengkuyung museum ini. Harus sanggup nih dawe rakyat deh. Iya. Iya. Kepala dinas. Iya. Jadi alhamdulillah di Museum Sekartaji, Wayang Beber Sekartaji ini bisa hidup karena apa? Karena melibatkan masyarakat. Jadi semua masyarakat itu terlibat di sini, tidak hanya memasang koleksi, tetapi juga di sini adalah pemberdayaan seperti tadi disampaikan Pak Wagub. Satu, di sini ada latihan gamelan. Dua, ada latihan menulis aksara Jawa. Baca tulis aksara Jawa. Kemudian juga ada menari. Kemudian juga di sini tadi disampaikan tadi jenengan wis untuk bocoran catering. Jadi semua tamu yang ada di sini itu kalau harus Mas Indra harus istilahnya pun nyunggoto, itu tidak mengambil dari luar, tetapi memberdayakan catering yang ada di sini. Punya dampak ekonomis gitu. Oh iya. Berani nggak Pak Joko besok Bantul ini tidak kok wisata berbasis budaya, budaya berdampak wisata. Jadi Mas Den Bagus Sengarso. Nggak bingung. Memang budaya ini harus kita sepakati menjadi salah satu pemersatu bangsa. Jadi kalau kita bicara di skupnya Bantul ya, budaya ini bisa kita harapkan menjadi pemersatu masyarakat kita Bantul. Nah di Bantul itu ada destinasi wisata. Nah ke depan memang kita berharap bahwa budaya ini akan menjadi bagian penting untuk bisa mempromosikan pariwisata. Jadi kalau jenengan tadi mengambil kesimpulan budaya bisa setting goalnya pariwisata itu, kita sepakat. Karena Pak Nuk ini akan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Di mana itu ada destinasi wisata, di situ wajib ada budaya. Begitu. Berarti dengan usulan siapa? Iya dong. Usulannya rakyat. Ini itu. Pak Wagub siap sampean mboten sah dikon kudu mengembangkan diri juga. Jadi kan pemerintah ini nyuruh sampai itu dia mboten kuwani mboten. Siap. Mas Bapak Dan Bagus Sengarso. Saya angel Mas Bapak loh. Jadi memang Museum Wayang Beber Sekartaji ini berangkat dari rakyat akar rumput. Bagaimana wayang beber itu yang sesungguhnya termasuk wayang tertua di dunia setelah relief candi. Ini kan sekarang ini jarang diketahui. Makanya di sini kami manjer istilahnya memberikan menanam dan memelihara bahwa wayang itu memang karena ini ciri khas yang unik di Nusantara. Jadi dari sini kemudian yang berdampak langsung kepada masyarakat sekitar seperti itu. Jadi dan bagus Mas Harso. Yang disampaikan Mas Indra itu saya tertarik begini. Wayang beber ini kan beber ke lelakon. Nah wis lelakon dibeberke akhirnya akan ketemu babaring lelakon. Ngaten ya? Ngoten niku. Nek dalam mesti iso. Aku dadi cerita itu ada Pak Wagub biyen seneng ngetoprak. Cara ngerti ungkapan-ungkapan. Ya tenane aku ki ya pemain ketoprak. Nyambi wakil bupati. Ngono niku. Nggih. Pangapunten Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas. Bapak Mas Den Bagus Sengarso dan Mbak Rini. Kebetulan bulan Oktober ini merupakan ulang tahun Museum Wayang Beber Sekartaji. Selamat ulang tahun. Tahun ini kita ada acara Keduk Tumpeng. Kami persilakan nanti Bapak Wakil Bupati Sendiko dawuh Keduk Tumpeng. Dan boten potong tumpeng nggih, ngeduk tumpeng nggih. Ngeduk tumpeng.
Ya. Tumpeng niku mboten dipotong. Nggih, ngestoaken dawuhipun Mas Indra. Mas Indra Suro Inggeno. Nggih. Menika pas ambal warsa Museum Wayang Beber ingkang kaping sekawan taun. Kita nderek ndedonga mugi-mugi tansah ngrembaka. Amin. Dados museum ingkang saged kagem edukasi masyarakat. Nggih. Kita keduk, nggih. Keduk nggih. Ya. Ya. Pun caosaken Mas Indra nggih. Nggih. Derek mangayu bagyo mugi-mugi lancar. Matur sembah nuwun Bapak Joko. Semoga kami selalu bisa berjuang demi khususnya Kabupaten Bantul. Matur sangat nuwun untuk masyarakat Nusantara. Ya. Namun kali mboten men khususnya Kabupaten Bantul tapi dari Bantul Indonesia. Luar biasa. Dari Bantul untuk Indonesia ampun lali kagem para dagelan. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Mawon Mas Indra. Nggih. Pripun Bapak? Wakil Bupati? Kula mboten saged. Jan. Wah, nggih monggo sareng-sareng. Nggih, monggo Bapak. Nggih, monggo. Ya. Nggih. Nusantara telah diciptakan berbeda-beda. Oleh karena itu, tak sedikit dari berbagai negara menyebutkan Nusantara adalah surganya dunia. Beratus-ratus suku bangsa, beratus-ratus bahasa. Namun itu menyatukan. Hakikatnya mereka bersatu, bersinergi, membawa kekuatan, kedamaian, kesejahteraan Nusantara. Nenek moyang kita mengajarkan dan menginginkan bahwa Nusantara kita harus tetap bersatu. Makanya nenek moyang kita selalu mengajarkan adat, mengajarkan istiadat kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Berbagai ragam dilakukan dan diajarkan oleh nenek moyang kita. Gamelan ini menunjukkan instrumen musik yang jumlahnya sekian banyak. Ini menjadi satu ketika didengarkan akan menunjukkan bagaimana kita bersatu menjadi kuat karena adalah Bhinneka Tunggal Ika. Digambarkan lain, nenek moyang kita juga mengajarkan bahwa kita harus selalu memohon kepada Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, untuk tetap berada di jalan yang benar, jalan yang diperintahkan oleh ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Ya. 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 Museum Wayang Beber Sekartaji kedatangan tamu agung. Salam hormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Joko. Salam budaya. Salam budaya. Salam hormat Bapak Nugroho, Kepala Dinas Kebudayaan. Matur nuwun.
Iya, wes sing penting napa? Didhawuhi rakyat mangkat. Nah, ngoten niku nggih to. Ning nyun sewu, Nggih. kono tasih gadah tugas kathah. Kok tak nyuwun pamit rumiyin, Pak Wagub, Pak Nuk yen panjenengan Keseso. Mboten ngunjuk-ngunjuk riyin. kathah tugas. Oh, nggih. Matur sangat nuwun. Nggih, Mas Hendra, matur sangat nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih, nderekaken. Nggih. Nggih, matur Nggih, sembah nuwun. nggih. Nggih. Monggo Bapak, kita langsung melihat proses pembuatan kertas kuno Deluang. Ya. Nah, jadi seperti ini pembuatan kertas Deluang Bapak, dari pohon yang begitu langka. Namanya ini kalau di Jawa pohon gelugu. Kebetulan gelugu. Ya, tidak seperti pohon kelapa ya, tapi ini sudah sempat punah pembuatan kertas ini. Catatan terakhir Belanda tahun 1929. Nah, ini kami kembangkan kembali Bapak menjadi kertas Deluang seperti ini. Oh, iya. Ya. Dan Bapak perlu diketahui bahwa satu lembar ini butuh proses 1 minggu penempaan dan ribuan kali tempah. Sebesar ini butuh ribuan kali tempah, ratusan sampai 1000 kali tempah lebih. Dan awetnya tidak perlu dipertanyakan lagi Bapak, karena ini sudah ada sejak abad 8. Dulu oleh masa klasik Hindu Buddha dipakai untuk membuat baju pendeta. Lanjut kemudian di era Islam itu digunakan untuk menulis sastra menggambar wayang beber. Salah satunya adalah ini Bapak. Oh gitu. Ini asli ya Bapak dan sudah berusia lama sekali, dan ini bahannya sama menggunakan kertas Deluang. Nah, ini sebelum kertas Eropa masuk Bapak. Ya. Yeay. Jadi Bapak pertama kali wayang beber itu setelah relief candi itu memakai daun lontar seperti ini. Yeay. Ini Kakang Adi sama kertas Deluang. Oke, Pak Nuk, terima kasih sekali Mas Hendra. Bapak. Dah, nanti suatu ketika kita bisa ngobrol lagi. Matur sembah nuwun Bapak sukses terus. Joko, Bapak Nugroho, semoga kita bisa berkembang dan membanggakan Bantul nggih Bapak. Pokoke uri-uri budaya ini. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Matur nuwun. Nggih, siang nggih. Nggih. Kepada